Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bilang 3, yaitu Bapak Dr. Andes Sayuri, yang semoga diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang saya hormati para dewan guru, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya sayangi para anak-anakku, semoga selalu tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita melaksanakan kegiatan awal pesantren Ramadan. Nah, hari pertama ini Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan suatu pesan untuk kita semua. Untuk Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Sayuri, waktu dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru agama, yang saya hormati Bapak, Ibu guru yang lainnya, dan tak lupa anak-anak semua yang Bapak cintai. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan syukur kita, alhamdulillah rabbil alamin. Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Seandainya kita hitung, tidak akan terhitung. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, yang artinya seandainya kita nikmat Allah ini tidak akan hitung. Namun kita tidak disuruh itu, kita disuruh bersyukur saja dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya jika kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita kufur, kita ingkar, siksa Allah sangat pedih. Tentang syukur gak banyak ayat lainnya. Contoh lainnya, lupakan saya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kita. Dan masih banyak yang lainnya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Tentang syukur. Selanjutnya, tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sampai akhir zaman. Anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak berpesan ikuti
pesantren Ramadan ini dengan penuh khusyuk. Ini ilmu dari Allah, dari Rasul, nanti disampaikan oleh para penceramah kita atau guru-guru kita yang memang ini ilmu agama. Pesan saya, bahkan tambahkan lagi, sekarang ini puasa kita udah sampai ke yang 22 kalau tidak salah. Ini udah memasuki 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang sangat mulia, sangat luar biasa, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saya firman Allah dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal pada malam itu pahalanya luar biasa. Kita sholat itu melipatkan pahala kita 83 tahun lebih. Oleh karena itu pesan saya yang kedua, kalau bisa malam itu kita ibadah sebanyak-banyaknya. Mulai kapan? Mulai malam 21, 22 sampai malam terakhir. Karena itu adanya di akhir, di 10 malam terakhir. Kalau dikasih gambaran mah, umpamanya nih ada 10 pintu. Di pintu itu ada hadiah yang kita sukai, katakanlah mungkin apalah gitu ya. Mungkin kendaraan atau apa. Itu kita nggak bakal ketemu kalau kita acak. Nah, 1 buka, 3 buka, 4 buka, nggak ketemu. Tapi kalau kita buka semuanya pasti ketemu. Maksud saya, kalau nanti anak-anak mau beribadah, itu jangan sampai selang-seling gitu. Di malam 21 cari malam Qadar, malam cari dengan cara beribadah. Kalau tambahkan lagi lebih pol lagi, lebih bagus lagi kalau di masjid bersama i'tikaf. I'tikaf itu punya keutamaan sendiri. Kalau di hadisnya itu orang yang i'tikaf itu mendapat pahala 2 kali haji, 2 kali umroh. Tadi yang saya tidak bacakan. Jadi itu pesan saya, dan doanya ada khusus malam Qadar ini atau 10 malam terakhir ini. Ya, doanya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau dalam doa ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu jamak fa'fu anna. Jadi itu dibaca malam-malam sebanyak-banyaknya, karena Rasul juga mengerjakan seperti itu. Kalau barangkali sebutan saya tidak banyak panjang, yang penting pesan saya dilaksanakan. Yang pertama, saya ulangi, ikuti pesantren kilat ini. Yang kedua, cari ibadah di 10 malam terakhir ini, jangan sampai tidak ibadah, merawat dan lain-lainnya, baca Qurannya silahkan. Yang ketiga, baca doanya, doa malam Qadar, kita bisa bacakan itu. Demikianlah sambutan dan langsung membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ramadan SD Negeri Pinang 3 dinyatakan resmi dibuka. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang pertama, Insyakartum azidanakum wa la in kafartum na'udzubillah syadid. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya insyaallah akan ditambah. Contohnya, kita mendapatkan hadiah, maka jangan lupa membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu ikuti kegiatan pesantren Ramadan dan berbanyaklah ibadah di malam 10 terakhir ya. Malam 10 terakhir Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu acara tausiah yang diberikan oleh Bapak Didin Muhyiddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pinang 3, Bapak Dr. Andres Sajiti, dan yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf SDN Pinang 3 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya sayangi dan yang saya cintai, anak-anakku SDN Pinang 3 dari kelas 3 sampai dengan kelas 5, yang insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, gimana puasa hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai dengan puasa yang ke-22 ini ya kalian masih bisa mengikuti puasanya sampai dengan berbuka ya, bukan setengah hari ya kalian ya, bukan setengah hari ya, sampai dengan maghrib. Tapi kalau misalkan kalian masih belum kuat, boleh setengah hari ya, karena kalian masih belajar ya. Oke, di sini terima kasih ke Kak Dina, Bu Dina telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan beberapa apa ya namanya, sepatah dua patah kata ya. Dipatahkan menjadi banyak ya gitu ya. Oke, tadi di awal kita sudah mendengar pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, tadi di awal Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan beberapa nasihat. Pertama, kita diajak untuk selalu bersyukur ya. Tadi Bapak sudah memberikan dalilnya tuh, apa tadi itu dalilnya? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan, dan apabila kita kufur akan nikmat Allah, maka Allah akan akan berkurang. Makanya kita selalu bersyukur walaupun kita diberikan sedikit nikmat, nah tetap kita harus bersyukur. Dan yang kedua tadi Bapak Kepala Sekolah juga mengajak kita untuk selalu mengikuti pesantren Ramadan ini ya, dari awal pembukaan sampai nanti penutupan ya. Nanti ada beberapa materi dari ustazah kita ya, mungkin ada nanti mungkin dari Bu Dina, Ustazah Dina akan menyampaikan beberapa materinya, dan Ustazah Aini juga nanti akan menyampaikan. Oke, untuk kali ini saya di sini diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang ilmu fikih. Sebelum kita ke materi, saya mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu tidak ada berapa rukun Islam? Ya, pasti kalian, saya yakin lah. Kalau anak-anak soleh SD Pinang 3 pasti sudah mengetahui ada berapa itu rukun Islam. Ada 5 ya rukun Islam yang wajib kita ketahui itu ada 5. Yang pertama itu adalah syahadat ya, yang sebagai kita umat Islam ya, harus kita syahadat ya, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu adalah rukun Islam yang pertama. Dan rukun Islam yang kedua adalah sholat ya, adalah sholat. Nah, di sini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat 5 waktu ya, yang wajib untuk kita. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, situ kalian juga pasti sudah mengetahui ada beberapa rakaat pada sholat 5 waktu itu. Untuk sholat subuh, ya, ada 2 rakaat. Ya, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya berapa kali nak? 4 rakaat. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhannya itu ada 17 rakaat ya. Itu ya untuk rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga yaitu
puasa, ya, puasa di bulan suci Ramadan. Seperti saat sekarang ini ya, kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah memasuki puasa yang hari ke-22, ya, hari ke-22 puasa. Nah, tadi juga Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan nasihat kepada kalian tentang 10 akhir di bulan Ramadan, ya. Jadi di 10 akhir bulan Ramadan itu ada yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, ya, seperti mana ditulis dalam Al-Qur'an, min alfi syahrin, ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan itu. Makanya di sini kita diminta di akhir di 10 akhir bulan Ramadan ini, ya, kita perbanyak ibadah, ya, dari sholat, dari sunahnya, tarawihnya, ya. Gimana sholat tarawihnya? Masih full atau ada yang bolong-bolong? Ya, saya berharap untuk anak-anak SD Pinang 3, ya, untuk sholat tarawihnya full selama 30 hari ke depan, ya, dan di masjid semua. Amin. Ya, itu untuk rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat. Nah, di bulan suci Ramadan ini nanti kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, ya. Nah, itu adalah rukun Islam yang keempat. Dan yang terakhir, rukun Islam yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah jika kita mampu. Ya, apabila kita sudah mendapatkan rezeki yang banyak dan kita mampu untuk pergi ke Baitullah, nah diwajibkan pada kita, ya, untuk pergi haji ke Baitullah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk pergi haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak. Kali ini saya akan membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa Ramadan, ya. Di dalam puasa Ramadan ada syarat wajib puasa, ya. Ada 6 syarat wajib berpuasa. Ya, ini kalian perlu catat, ya. Ada 6 syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Nah, diwajibkan untuk seluruh umat Islam, ya, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Jadi selain umat Islam, nah itu tidak diwajibkan karena untuk berpuasa di bulan Ramadan, gitu. Jadi untuk seluruh umat Islam, nah diwajibkan untuk berpuasa. Itu adalah syarat wajib puasa yang pertama, ya. Untuk syarat wajib yang kedua, nah ini yang kedua, ya, adalah balik, ya. Yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah balik. Yang pertama Islam, yang kedua balik. Nah, apa itu kadina balik? Nah, balik itu adalah sudah mengenal baik buruknya. Nah, untuk perempuan, nah, ditandai dengan tentang keluarnya haid, ya, darah kotor, ya, yaitu untuk perempuan, ya, ditandai dengan keluarnya haid. Nah, itu kalau untuk laki-laki, ya, sudah mimpi basah. Apa itu kan mimpi basah? Bukan bangun tidur. Bukan bangun tidur, basah itu ngopol, ya. Tapi namanya mimpi junub, ya, kayak gitu, ya. Itu kalau untuk laki-laki ditandai dengan sudah pernah mimpi junub, dan yang perempuan adalah keluarnya darah haidnya itu, ya. Jadi untuk kalian yang untuk perempuan yang sudah keluar darah haid, nah, itu diwajibkan untuk kalian berpuasa, dan laki-laki juga sama, ya. Untuk laki-laki yang sudah pernah merasakan mimpi junub, nah itu diwajibkan untuk berpuasa. Oke, itu adalah syarat wajibnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik,
Ya, yang ketiga berakal. Oke, yang ketiga berakal. Nah, ini kita yang pertama kita adalah orang Islam. Yang kedua kita sudah balik, dan yang ketiga kita harus berakal. Apabila dia Islam, dia sudah balik tapi tidak berakal. Contohnya orang gila. Orang gila, ya, orang gila. Nah, itu kira-kira orang gila diwajibkan nggak Kadina berpuasa? Tidak. Oh tidak, karena orang gila itu tidak berakal. Dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah gitu. Jadi untuk orangnya tidak berakal atau orang gila disebut itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Gitu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah syarat wajibnya puasa adalah sehat. Nah, sehat jasmani dan rohani. Jadi untuk kita selaku umat Islam yang sudah Islam, balik dan berakal dan sehat, sehat jasmani dan rohani itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, misalkan tadinya nih di bulan suci Ramadan ini saya sedang sakit, badan saya kurang enak kayak gitu. Terus saya berobat ke dokter. Ya, saya berobat ke dokter dan diwajibkan untuk dokter untuk minum obat. Biasanya minum obat sehari 3 kali Kadina ya. Nah itu kira-kira diwajibkan nggak untuk berpuasa? Tidak. Nah iya betul sekali, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena kita tidak kurang sehat ya, dan diwajibkan oleh dokter untuk minum obat sebanyak sehari 3 kali. Kalau misalkan kita tidak minum obat sehari 3 kali, mungkin sehari sekali malam saja dan 2 harinya kita tidak minum akan membuat badan kita menjadi drop. Nah, otomatis kalau badan kita drop, nah, kita puasanya tidak kuat. Jadi untuk kita yang kurang sehat atau yang kurang fit, nah itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, jadi syarat wajibnya puasa itu ada yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah sehat. Dan yang kelima, nah ini ya, yang kelima adalah bermukim. Nah, apa itu bermukim? Tetap tidak kemana-mana atau tidak musafir. Nah, ini sekarang lagi musimnya mudik nih Kadina nih. Ya, lagi musimnya mudik. Nggak boleh kalau wanita. Oh, nggak boleh. Ya, nggak boleh mudik ya. Buat teman, buat adik-adik, ya, buat kalian yang misalkan, saya udah berangkat mau mudik nih Kadina, tapi boleh sama keluarga. Nah, itu buat kalian yang musafir itu boleh tidak berpuasa karena kalian itu disebut dengan musafir. Buat kalian yang mudik, ya misalkan keluar Jawa atau kampung halaman di daerah jauh dari tempat tinggal sekarang, nah itu boleh ya, karena kita itu disebut dengan musafir. Jadi boleh ya untuk musafir tidak berpuasa. Itu adalah syarat wajibnya puasa. Dan syarat wajib puasa yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Nah ini untuk yang perempuan. Ya, untuk yang keenam adalah untuk syarat yang perempuan, suci dari haid dan nifas. Jadi untuk perempuan yang masih haid atau buat yang perempuan yang sedang melahirkan dalam keadaan nifas itu tidak wajib berpuasa. Oke, gitu ya. Oke, coba sekarang saya mau tanya, rukun wajib puasa ada berapa? Nah. Oke, betul Kadina, ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, benar Kadina. Yang kelima apa Kadina? Bermukim atau musafir. Ya, tidak musafir. Jadi yang musafir itu boleh tidak puasa, dan bermukim wajib berpuasa. Jadi Kadina ada di daerah Pinang nih, nah nggak kemana-mana, nah itu wajib berpuasa. Misalnya Kadina ada di Pinang, terus mau pulang
kampung kayak daerah Jawa Timur, nah itu boleh tidak berpuasa karena disebut dengan musafir. Nah itu yang kelima, bermukim atau tidak musafir. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Oke, itu ya anak-anak ya, dicatat ya di buku kalian. Oke, mungkin Karina itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak semua. Ya, buat anak-anak semua bermanfaat, buat saya juga bermanfaat. Dan jangan lupa ya berpuasa. Gitu. Untuk kalian yang di rumah, jangan lupa nanti kalian lihat untuk materinya dicatat dan nanti ditulis di kolom apa? Di kolom komentar YouTube SDN Bintang 3. Itu ya. Komen and subscribe ya untuk anak-anak SDN Bintang 3 ya. Jangan lupa. Oke, itu mungkin Karina cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Didi. Ya, sama-sama. Oh ya, mau tanya nih. Iya, apa Karina? Syarat wajib puasa yang keempat yaitu tadi sehat. Ya, nah, tadi kan kata Pak Didi nggak boleh nih ya kalau misalkan yang lagi sakit dia berpuasa, nggak boleh berpuasa. Ya. Kalau kata dokter untuk tidak berpuasa. Nah, cara membayarnya bagaimana tuh Kak Didi? Oh, untuk kalian yang sakit tadi ya, Iya, itu kan yang ada yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Jadi itu nanti boleh ya, kalian tidak berpuasa. Cara membayarnya nanti kalian boleh bayar di selain bulan Ramadan itu dengan cara dikodok. Ya, misalkan kalian sakit sebanyak 3 hari atau 5 hari, nah nanti boleh kalian bayar di selain bulan Ramadan sebanyak 5 kali. Boleh misalkan kalian mau puasa bayarnya di bulan setelah Ramadan, hari pertama di bulan ini, di bulan Syawal, hari keduanya di bulan selanjutnya boleh. Ya, yang enggak tidak berurutan juga tidak apa-apa. Yang penting kalian bayar selama 5 hari kalian tidak puasa itu. Itu mungkin dari ya. Nah, karena sudah dijelaskan dari penjelasan dari Pak Didi, syarat wajib puasa yaitu ada. Nah,